Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau meresum KB7 tentang pengembangan LKPD. Ini peta konsepnya, langsung saja. Yang pertama ada pengertian, yang kedua macam-macam, yang ketiga fungsi, keempat manfaat, kelima komponen, 6 langkah-langkah, 7 hal-hal, dan yang terakhir rambu-rambu. Baik, yang pertama pengertian, apa sih LKPD? LKPD itu kepanjangan adalah lembar kerja peserta didik, yang berisikan lembaran atau petunjuk dan langkah-langkah tugas bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, macam-macam LKPD itu ada level kognitif, terus eksperimen, dan demonstrasi. Yang selanjutnya adalah fungsi. Fungsi dari LKPD yang pertama adalah meningkatkan aktivitas siswa. Jadi dengan adanya LKPD diharapkan aktivitas siswa lebih aktif, lebih terarah dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, membantu mengembangkan konsep materi. Jadi dengan adanya LKPD, siswa mampu mengembangkan konsep materi pembelajaran yang ada di kelas. Yang ketiga, melatih siswa menemukan tujuan pembelajaran dan mengembangkan keterampilannya. Jadi dengan adanya latihan-latihan LKPD, siswa akan semakin tumbuh keterampilannya. Yang keempat, pedoman. Sebagai pedoman bagi guru dan siswa dalam mengevaluasi dalam pembelajaran kaitannya dengan materi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang kelima, menambah informasi. Dengan adanya LKPD, maka siswa akan bertambah informasinya terkait dengan materi yang dipelajarinya. Yang keenam, sebagai evaluasi. Jadi LKPD sebagai evaluasi penilaian bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah manfaat. Apa sih manfaat LKPD? Yang pertama adalah mengaktifkan siswa. Jadi dengan adanya LKPD, siswa akan semakin aktif. Karena kenapa? Karena adanya tugas atau lembar kerja itu, siswa semakin aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah mengembangkan konsep. Jadi manfaatnya adalah siswa mampu bisa mengembangkan konsep materi pembelajaran. Yang selanjutnya melatih mengembangkan keterampilan. Jadi dengan adanya LKPD, siswa akan mampu atau lebih terampil lagi. Yang selanjutnya ada pedoman bagi siswa ataupun guru dalam pembelajaran. Yang selanjutnya memperoleh catatan materi. Jadi siswa akan memperoleh tambahan catatan materi dengan adanya LKPD tersebut. Selanjutnya komponen-komponen yang ada dalam LKPD, yaitu yang pertama lembar kerja. Lembar kerja itu terdiri ada nama, kelas, tema, tujuan pelajaran, langkah-langkah kegiatan. Yang kedua lembar jawaban. Jadi di LKPD ada lembar kedua yang berisikan tentang jawaban. Yang ketiga adalah lembar penilaian. Jadi ada tiga komponen, ada lembar kerja, jawaban, dan penilaian. Selanjutnya langkah-langkah dalam membuat LKPD. Yang pertama analisis, kita harus menganalisis materi. Yang kedua menyusun kebutuhan LKPD, apa yang akan kita lakukan di LKPD. Yang ketiga menentukan judul, apa judulnya, dari KD apa. Yang keempat, penulisan LKPD dengan langkah-langkah yang sistematis, yaitu ada perumusan, penilaian, materi, dan struktur. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat LKPD. Yang pertama adalah aspek penyajian materi. Yang kedua aspek tampilan. Bagaimana sekiranya menarik, lebih menumbuh kembangkan minat siswa dalam LKPD, mengerjakan LKPD. Yang terakhir adalah rambu-rambu atau teknis penulisan LKPD. Jadi ada teknisnya.
Yang pertama adalah menggunakan huruf cetak. Jadi di LKPD harus huruf cetak. Yang kedua, gambar yang baik dalam menyampaikan pesan. Jadi di LKPD ada gambar-gambar yang sifatnya bisa menyampaikan pesan materi pada siswa. Yang ketiga, penampilan. Jadi penampilan harus menarik mungkin agar siswa lebih minat, lebih serius, lebih semangat dalam mengerjakan LKPD. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.